Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendung Dok. Tidak lupa saya senantiasa mendoakan kepada sedulur semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan berjuta kenikmatan, diberikan rezeki lancar, dimudahkan dalam segala hal. Berbicara tentang bambu, pasti mayoritas langsung tertuju kepada bambu petuk, bambu pati lele, bambu dampit. Karena bambu-bambu tersebut itu memang sudah melegenda dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, untuk bambu petuk itu sampai saat ini belum pernah terjadi pemaharan atau belum diketemukan secara nyata. Entah itu memang bambu petuk itu memang itu hanya sebuah sanepo atau memang benar-benar ada. Karena apa? Dipastikan karena ada namanya pasti ada wujudnya. Nah, konon katanya harga bambu petuk itu sampai miliaran rupiah. Itu per gram, teman-teman, itu per gram konon katanya. Tapi dalam faktanya mayoritas yang beredar itu 99% itu palsu atau bukan bikinan dari alam. Ada rekayasa dari manusia. Karena apa? Mereka tergiur oleh nominal yang miliaran rupiah. Makanya banyak yang memalsukan. Nah, bambu petuk sendiri itu yang bagaimana? Nah, ini konon katanya, ini saya bilang konon katanya karena saya belum pernah melihat secara langsung bambu petuk yang harganya miliaran rupiah. Jadi saya mengakui saya belum pernah melihat secara langsung di alam. Nah, konon katanya ini bambu petuk yang harganya miliaran itu rantingnya itu saling bertemu, alisnya saling bertemu. Nah, itu konon katanya yang modelnya kayak gitu. Nah, jenisnya pun banyak. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang mengatakan bambu petuk itu tidak harus rantingnya yang bertemu, alisnya saja itu sudah termasuk bisa dikatakan bambu petuk. Nah, ini teman-teman, ini sebagian juga meyakini tidak harus rantingnya normal, yang penting alisnya atau selumpringnya itu saling bertemu, itu sudah masuk kategori petuk. Nah, yang benar tidaknya itu saya tidak tahu. Karena apa? Memang saya belum pernah melihat secara langsung. Nah, kalau untuk petuknya pembolang itu memang ada. Itu misalnya petuk jalu, cuman dalam alisnya itu masih tetap normal, hanya rantingnya saja yang saling bertemu. Nah, kalau untuk alisnya atau selumpringnya memang ada, petuknya pembolang ada. Nah, dalam bambu unik itu disebut bambu petuk selumpring atau petuk alis. Karena alisnya atau selumpringnya itu saling berhadapan. Alisnya saling berhadapan, antara bawah dan atas itu saling berhadapan. Untuk rantingnya itu normal. Nah, ini teman-teman, saya sudah bawa. Ini yang dinamakan petuk alis atau petuk selumpring. Nah, kalau dalam grup bambu unik, grup pembolang khususnya saya ini masuk petuk selumpring atau petuk alis. Di mana ini? Nah, ini teman-teman. Duh, ini maaf, ini kelihatannya sedikit blur ini. Yang atas, ini alis atas, ini menghadap ke bawah. Menghadap ke bawah. Nah, ini yang atas ini menghadap ke bawah ini teman-teman. Nah, ini sedikit blur ini kameranya teman-teman. Nah,
Nah ini yang atas ini full menghadap ke bawah. Nah yang bawah ini normal, karena normalnya bambu jelas hadapnya ke atas alisnya. Nah kalau yang bawah ini normal, harus menghadap ke atas. Nah jadi petuk selumpring atau petuk alis yang pertama yang menjadi ciri khas, yang harus menjadi ciri-cirinya yang jelas itu harus yang atas itu full muter menghadap ke bawah. Nah untuk yang bawah ini normal menghadap ke atas. Misalkan yang atas ada yang turun ke bawah atau menghadap ke bawah, tapi sebagian ada yang normal ke atas, itu belum masuk, itu masuknya gagal. Karena apa? Harus full muter teman-teman. Jadi apabila misalnya yang atas sebagian ada yang menghadap ke bawah, sebagian lagi menghadap ke atas, itu belum masuk. Begitu juga yang bagian bawah, misalnya normalnya menghadap ke atas, ada sebagian yang hadap ke bawah, itu juga belum masuk. Jadi harus benar-benar full antara bawah dan atas, itu harus benar-benar full muternya. Kalau yang atas harus full muter menghadap ke bawah, begitu juga yang bawah itu harus full muter menghadap ke atas. Karena ada sebagian, misalnya yang bawah yang separuh menghadap ke atas, yang separuh lagi ini menghadap ke bawah, itu belum masuk. Begitu juga dengan yang atas, separuh menghadap ke atas, separuh yang menghadap ke bawah, itu belum masuk, itu masuknya gagal. Nah ini yang dinamakan petuk alis. Jadi antara alis atas dengan bawah ini saling bertemu teman-teman. Nah ini saling bertemu, dan ini dipastikan real asli bikinan alam tanpa ada rekayasa manusia. Nah tidak seperti bambu petuk yang konon katanya itu yang harganya sampai miliaran rupiah per gramnya, sampai misalnya 5 miliar 7 miliar dan lain sebagainya. Nah kalau ini memang asli bikinan alam. Kalau untuk petuk yang harganya miliaran, memang terus terang saya belum pernah melihat secara langsung, karena memang saya tidak berburu bambu-bambu yang seperti itu. Nah mencari yang petuk alis kayak gini saja sulit, apalagi memang berburu bambu petuk yang konon katanya harganya miliaran. Makanya harganya miliaran kemudian disalah gunakan, mereka merekayasa, karena beranggapan akan terjadi transaksi, setidaknya laku mahal, padahal itu bukan asli dari alam. Nah makanya banyak bambu petuk yang beredar. Terkadang satu orang itu memiliki lebih dari satu. Nah untuk mencari satu saja itu sangat sulit. Nah dia mempunyai lebih dari satu. Jelas dia bilangnya asli. Memang asli. Karena apa? Itu bukan dari karet atau cor-coran, tapi memang asli bambu. Cuman bukan asli dari alam, bukan alam yang membentuk, tapi ada campur tangan manusia. Nah inilah yang menjadi misteri sampai saat ini. Karena apa? Belum pernah terjadi bambu petuk yang rantingnya saling bertemu, alisnya saling bertemu. Nah kalau untuk pembolang ini ada jelas antara bawah dan atas itu saling bertemu. Cuman memang rantingnya ini normal, ini di atas ini normal rantingnya. Cuman memang hanya alisnya saja yang bertemu, makanya disebut petuk alis atau petuk selumpring. Tapi untuk keasliannya berani. Nah tidak seperti bambu yang konon katanya itu hanya sebuah cerita, konon katanya asli, ternyata usut punya usut tinggalan dari orang-orang tua zaman dahulu. Nah ini kan sangat disayangkan.
Nah, kalau untuk pembolang jelas keasliannya bisa dibuktikan, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan, karena asli bikinan alam tanpa ada rekayasa manusia. Petuk alis, nah ini teman-teman, real asli bikinan alam tanpa ada rekayasa manusia. Nah ini jadi saya berharap kepada teman-teman, bolehlah kita bermimpi mendapatkan bambu petuk yang harganya miliaran, tapi jangan terlalu dikedepankan. Karena apa? Kalau kita berbisnis bambu petuk model kayak gitu, itu tidak akan ada hasilnya. Kita akan rugi segalanya, baik materinya, waktu dan sebagainya. Sangat disayangkan, harganya sampai miliaran ternyata palsu. Nah, korbannya itu sudah sangat banyak. Jadi kita cari yang benar-benar nyata, yang benar-benar real, walaupun dalam segi harga, ini kalau dalam segi harga ini masih tergolong biasa, tidak seperti bambu petuk yang miliaran. Nah, kalau pembolang bilang petuk uka-uka, karena untuk keasliannya itu masih sangat diragukan. 99% itu bikinan atau rekayasa manusia. Nah, untuk petuknya pembolang insya Allah jaminan asli bikinan alam. Nah, dalam harga jelas masih standar, masih bisa dilogikakan. Nah, sekarang kita bermain logika, bambu petuk misalnya segini, ini berapa gram dikalikan 7 miliar per gramnya. Nah, itu manfaatnya itu juga belum bisa dibuktikan secara nyata atau secara ilmiah. Nah, misalnya ini dihargai 15 miliar. Nah, kita alokasikan ke yang lain saja, insya Allah lebih bermanfaat daripada berinvestasi ke bambu petuk. Nah, ini tapi terkadang memang karena pikiran kita sudah tersugesti, nafsu kita yang dikedepankan, jadi ya kayak gitu, banyak yang menjadi korban. Karena apa? Sudah berandai-andai, seandainya mendapatkan misalnya beli dengan harga 5 miliar kemudian dijual 1 triliun. Nah, itu karena sudah berandai-andai, ilmu logika sudah tidak digunakan atau tidak terpakai. Itu sangat disayangkan. Jadi saya menghimbau kepada teman-teman, lebih baik mencari rezeki yang biasa tapi lancar, daripada misalnya banyak tapi hanya 1 kali. Insya Allah cepat akan habis, tapi sedikit tapi lancar, seperti air yang mengalir, walaupun sedikit tapi lancar terus tanpa henti. Nah, inilah teman-teman, mudah-mudahan kajian kali ini bermanfaat agar kita bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya tentang keanekaragaman bambu unik. Selain bambu petuk, ternyata masih ada bambu yang lain yang memang dalam segi harga masih relatif standar, karena masih bisa dilogikakan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadikanlah ini sebagai tambahan pengetahuan kita agar wawasan kita bertambah. Mencari rezeki, carilah yang benar-benar nyata, walaupun sedikit tapi lancar, tidak berhenti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua.